Kanabis telah dianggap sangat buruk secara berlebihan selama 1 abad terakhir, tetapi sekarang akhirnya memulai didekriminalisasi di semakin banyak tempat di seluruh dunia. Baru-baru ini, ganja dilegalkan di Jerman, dan dengan alasan yang sangat masuk akal dibandingkan dengan obat legal seperti alkohol, yang akan menyebabkan 1 dari 20 kematian hanya tahun ini. Kanabis sebenarnya cukup ringan, jadi untuk membenarkan penuntutan dan hukuman yang keras, efek negatifnya dibesar-besarkan secara ekstrim. Secara alami, muncul banyak penolakan dan disinilah sesuatu menjadi salah. Jika Anda mengikuti perbincangan selama beberapa tahun terakhir, Anda mungkin mendapatkan pesan bahwa ganja hampir hanya memiliki sisi positif dan sedikit. Jika ada efek samping negatif, kami sendiri ikut berkontribusi pada narasi itu. Yang membuat ini semakin buruk adalah kriminalisasi yang membuat para ilmuwan sangat sulit meneliti kanabis, terutama efek jangka panjangnya. Mereka menghadapi hambatan biurokratis dan hukum, dan studi sering harus bergantung pada ukuran sampel kecil. Dalam beberapa tahun terakhir, hal ini akhirnya mulai berubah. Jadi sudah saatnya menghadirkan bukti baru dalam diskusi. Dan ya, hasilnya tidak terlalu bagus. Meskipun ganja masih jauh kurang berbahaya dibandingkan alkohol, ia tetap memiliki sisi gelap. Kanabis ternyata lebih adiktif daripada yang kita kira dan dapat memiliki efek negatif signifikan jika digunakan dalam jangka panjang. Tampaknya, apa yang kamu lakukan? Sebelum kamu memberitahu kami betapa bodohnya kami, tolong tonton videonya dulu. Untuk benar-benar jelas, kami berpikir bahwa pelarangan tidak berhasil dan kanabis seharusnya legal, tetapi ini juga berarti kita harus memperlakukannya sebagaimana adanya, sebuah obat dengan kelebihan dan kekurangan unik. Jadi, mari kita melihat secara jujur beberapa penelitian terbaru bersama-sama. Kekuatannya semakin meningkat. Zat ajaib dalam kanabis adalah tetrahidrokannabinol atau THC. THC menempel pada reseptor kanabinoid Anda yang memengaruhi berbagai fungsi otak. THC mengaktifkan beberapa area dan menenangkan area lainnya, menciptakan campuran sensasi yang menyenangkan. Semakin tinggi THC, semakin intens pula efek high-nya. Dan tampaknya orang semakin menyukai high yang lebih kuat, atau setidaknya itulah yang disediakan pasar. Di AS, Kanada, dan Eropa, konsentrasi THC dalam produk kanabis legal maupun ilegal telah meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam beberapa dekade terakhir. Sementara, strain yang lebih kuat terus dikembangkan. Produk seperti edibles atau konsentrat dengan lebih dari 60% THC menjadi semakin umum. Sementara, produk dengan kurang dari 15% THC semakin berkurang. Sayangnya, hampir setiap masalah yang ditimbulkan ganja menjadi lebih buruk pada dosis THC yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, semakin banyak orang menggunakan ganja. Di AS, pada tahun 2022, untuk pertama kalinya lebih banyak orang mengkonsumsi kanabis setiap hari dibandingkan alkohol. Di Kanada, 26% orang usia 16 tahun ke atas menggunakannya, naik dari 22% pada tahun 2018. Tidak mungkin untuk memastikan apakah legalisasi adalah penyebabnya, karena studi tidak konsisten dan sangat bervariasi antara pengguna. Dalam beberapa studi, konsumsi meningkat, dalam yang lain tetap stabil, dan tren peningkatan penggunaan kanabis sudah dimulai sejak awal 90-an dan makin cepat di tahun 2000-an, jauh sebelum legalisasi. Jadi, hari ini lebih banyak orang mengonsumsi lebih banyak kanabis dibandingkan kapanpun selama abad terakhir, dan ketentuannya juga yang paling tinggi. Apa hasilnya yang kita lihat? Mari mulai dengan sesuatu yang dulu membuat Modi tertawakan, yaitu kecanduan ganja dan gejala kebiasaan. Salah satu narasi besar tentang ganja adalah bahwa ganja tidak adiktif, atau kalaupun adiktif tidak terlalu berbahaya, dan bagi kebanyakan orang ini benar. Studi menunjukkan dengan jelas bahwa mayoritas penggunaan dapat mengendalikannya dengan baik. Bagi 8 dari 10 orang yang menggunakan ganja, ini hanya sekedar hak santai dan tidak menjadi masalah sama sekali. Sekitar 2 dari 10 pengguna mengalami gangguan penggunaan kanabis atau COD. Studi memiliki 11 gejala berbeda, mulai dari ketidakmampuan berhenti ketika sudah cukup, menggunakan meskipun tahu akan berdampak negatif, hingga toleransi dan gejala putusnya. Semuanya sebenarnya dapat diringkas menjadi kamu menggunakannya terlalu sering meskipun buruk bagi dirimu dan tidak lagi seasik itu. Ada 3 faktor risiko utama di sini. 1. Jumlah THC. 2. Seberapa sering Anda mengonsumsi. Dan 3. Usia saat mulai menggunakan ganja. Semakin tinggi THC, semakin sering digunakan, dan semakin muda usia saat mulai, semakin tinggi risiko Anda. Jika Anda terlalu sering mengonsumsi ganja, itu akan berdampak negatif pada hidup Anda. Jadi jika ini menggambarkan diri Anda, mengurangi penggunaannya akan membuat perbedaan besar. 1 dari 10 pengguna mengalami kecanduan serius. Mereka biasanya mengonsumsi setiap hari. Banyak orang mengonsumsi ganja setiap hari hingga hidup mereka terganggu.
Waktu mereka habis untuk memakai atau memulihkan diri dari efeknya. Karena tubuh membangun toleransi, mereka membutuhkan dosis yang lebih tinggi atau ganja yang lebih kuat. Pengguna berat sering merasakan suasana hati buruk, mudah marah, gelisah, paranoid, cemas, bahkan depresi. Ironisnya, banyak yang merasa membutuhkan ganja untuk melawan gejala itu. Awalnya mungkin membantu, tetapi lama-kelamaan justru memperburuk dan memperpanjang masalah. Penelitian juga menemukan bahwa kesepian berkaitan erat dengan penggunaan ganja yang sering. Merasa kesepian bisa mendorong seseorang memakai ganja, dan memakai ganja bisa membuat mereka semakin merasa sendiri. Keduanya saling memperkuat satu sama lain. Ganja memang dapat membuat rasa sepi terasa lebih ringan. Namun, di sisi lain ini bisa membuat seseorang merasa lebih canggung dalam bersosialisasi dan menjauh dari teman. Ini berpotensi menjerumuskan mereka ke dalam lingkaran isolasi diri dan kesepian berkepanjangan yang semakin sulit diputus. Pengguna berat juga sering mengalami mati rasa secara mental. Kebosanan tidak lagi terasa sebagai sinyal untuk berkarya atau belajar hal baru. Karena sistem penghargaan otak terganggu, hari-hari dihabiskan hanya untuk membunuh waktu, menonton hal yang tidak terlalu menarik, atau bermain game tanpa tujuan, bukan menikmati hidup. Ketika ingin berhenti, rutinitas harian tiba-tiba terasa membosankan dan tanpa gairah, sehingga sangat menggoda untuk kembali memakai. Dalam jangka panjang, hal ini menghambat perkembangan diri. Perasaan buruk yang seharusnya dihadapi justru ditumpulkan. Padahal, untuk bertumbuh, kita perlu merasakan, memahami, dan mengolah emosi tersebut. Jika tidak, masalah hanya mengendap dan bisa meledak suatu hari nanti. Gejala putus zat juga dapat menyiksa. Semakin sering seseorang memakai ganja, semakin buruk gejalanya. Mereka bisa mengalami sakit kepala, keringat dingin, hilang nafsu makan, sulit tidur, dan mimpi yang sangat nyata dan mengganggu. Beberapa orang merasa hidup kehilangan warna, dilanda kecemasan, kemarahan, atau rasa tidak berdaya. Untungnya, gejala ini biasanya mereda dalam hitungan minggu, meskipun masa itu terasa sangat berat untuk dijalani. Ada juga kemungkinan gangguan fungsi otak. Para peneliti masih mempelajarinya, tetapi THC diketahui mengganggu kimia otak penting. Pengguna berat beresiko mengalami penurunan memori, perhatian, kemampuan belajar, pengambilan keputusan, bahasa, dan kontrol impuls. Bahkan hal-hal sederhana seperti mengingat percakapan semalam atau fokus pada tugas jadi sangat menantang. Sebagian orang pulih setelah berhenti, namun sebagian lainnya mengalami efek yang lebih menetap. Resiko terbesar terjadi pada remaja. Semakin muda seseorang mulai memakai ganja, semakin lama efek negatif menumpuk. Remaja pengguna berat lebih beresiko kecanduan, prestasi sekolah menurun, putus pendidikan, dan merasa tidak puas dengan hidup. Jika memori dan motivasi melemah, kesempatan membangun masa depan yang baik ikut terhambat. Ada bukti kuat bahwa pengguna ganja pada usia muda meningkatkan risiko gangguan mental seperti psikosis, skizofrenia, depresi, dan kecemasan di masa dewasa, terutama bila kadar THC tinggi. Selain itu, penggunaan ganja berlebihan dapat mengubah makna kebahagiaan. Aktivitas yang dulu menyenangkan terasa tidak berarti tanpa ganja. Banyak yang akhirnya yakin bahwa satu-satunya menikmati hidup adalah dengan memakai lagi. Ini menciptakan ketergantungan psikologis yang kuat dan perlahan mengikis rasa percaya diri untuk hidup tanpa zat tersebut. Hubungan sosial pun sering memburuk. Waktu bersama keluarga dan teman-teman tergeser oleh ganja. Konflik muncul ketika orang-orang sekitar merasa diabaikan atau khawatir terhadap perubahan perilaku pengguna. Pada akhirnya, pengguna bisa kehilangan dukungan yang sebenarnya sangat mereka butuhkan untuk berhenti. Perasaan rendah diri dan rasa malu juga sering muncul ketika seseorang menyadari ketergantungannya tetapi merasa tidak mampu berubah. Keputusasaan bisa memperburuk keadaan. Untuk menghindari rasa bersalah itu, mereka kembali memakai ganja dan siklus terus berulang. Kesimpulannya, penggunaan ganja dalam batas wajar mungkin tidak menimbulkan masalah besar bagi sebagian orang dan dampaknya mungkin lebih ringan dibanding alkohol. Namun, bagi pengguna berat, terutama remaja, beresiko gangguan fisik, mental, sosial pendidikan, serta perkembangan diri.
sangat nyata dan tidak boleh dianggap remeh. Dan jauh lebih tidak berbahaya daripada alkohol. Lakukan apa yang menurutmu benar. Kami bukan penjagamu. Keuntungan dari moderasi adalah bahwa ketika kamu melakukannya, pengalamanmu akan lebih instan dan istimewa. Tetapi bagi remaja, ganja terutama jika digunakan secara rutin atau dalam jumlah banyak adalah ide yang buruk, dengan konsekuensi yang berpotensi mengubah hidup. Kita tahu bahwa kriminalisasi tidak membuat hal ini menjadi lebih baik. Sekarang kita punya kesempatan baru di bawah legalisasi. Semuanya dimulai dengan bersikap terbuka dan jujur tentang kondisi ilmu pengetahuan, serta mengakui bahwa ganja adalah salah satu dari banyak jenis obat. Tidak menjadi yang terburuk, tetapi tetap bermasalah bagi sedikitnya 1-3 dari 10 orang yang menggunakannya. Jika kamu benar-benar ingin mencoba ganja, ada waktu dan tempatnya, yaitu saat kamu berada di usia 20-an. Jika kamu lebih muda, sains sudah jelas yang akan lakukan.